Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ana syahru Ramadan, syahru siyam, syahru qiyam wa syahru tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Terutama di sore hari ini, alhamdulillah kita masih menjalankan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah saum Ramadan di hari yang ke-7. Serta Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat berupa rizki yang luas, rizki anak-anak yang soleh, rizki kepada para ibnus sabil, rizki kepada para anak-anak yatim, para anak-anak penghafal Al-Quran di rumah yatim dan pesantren ruhama. Maka sesungguhnya nikmat yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah niscaya akan menambahkan nikmatnya kepada kita, yaitu kepada hambanya yang senantiasa bersyukur dan melaksanakan syukur itu dengan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah kita semua di dalam menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sore hari ini juga kita senantiasa mendoakan kepada bapak dan bunda-bunda kita semuanya, semoga mereka senantiasa diberikan yaitu nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, dan nikmat rezeki untuk mereka bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di dalam ketaatan itu, baik selama di dalam bulan Ramadan ini maupun di hari-hari yang biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi, merahmati dan juga menerima amal ibadah kita di hari yang ke-7 ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dalam keadaan beriman, bertakwa dan serta bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya dan keberkahannya serta rahmatnya di bulan Ramadan ini. Maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yaitu kita akan senantiasa dilipat gandakan pahala setiap amal kebajikan kita dari 10 sampai 700 kali lipat pahala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan Ramadan jika seorang hamba di dalam bulan Ramadan dia senantiasa yaitu beribadah, baik melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan juga berupa zikir
dan juga berupa tilawatil Quran, serta beribadah siam, dan juga beribadah qiyam Ramadan, itu semuanya adalah dalam rangka mereka mendapatkan, yaitu pahala yang berlipat ganda kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di bulan Ramadan adalah bulan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan juga bulan kesempatan untuk yaitu beramal ibadah, berbuat taat, berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah di bulan Ramadan adalah bulan diberikan kesempatan kepada yaitu bapak dan bunda kita sekalian semuanya yang senantiasa hatinya terpaut dengan para anak-anak yang ada di rumah yatim dan pesantren Ruhama. Para anak-anak Ibnus Sabil, para anak-anak penghafal Al-Quran yang senantiasa doa-doanya senantiasa mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa doanya akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini selain melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, maka di dalam bulan Ramadan ini juga Allah membukakan pintu kebaikan yang luas, pintu rahmat dan keberkahan yang luas, yang mana di sebalik itu ada pahala besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang melakukan amal kebaikan, yaitu berupa memberikan makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairi annahu la yanqusu min ajr." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang 807, kemudian oleh Ibnu Majah di dalam kitab hadisnya, hadis yang ke 1746, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu pada bab 5, hadis yang ke 192. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Al-Munawi rahimahumullah menjelaskan bahwasanya memberi makan buka puasa di sini boleh jadi dengan memberikan makan malam atau juga dengan memberikan kurma. Jika tidak bisa dengan itu, maka bisa pula dengan sedekuk air. At-Tabari rahimahumullah menerangkan, barang siapa yang menolong seorang mukmin dalam beramal kebaikan, maka orang yang menolong tersebut akan mendapatkan pahala, yaitu semisal pelaku kebaikan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar bahwa orang yang mempersiapkan segala perlengkapan perang bagi orang yang ingin berperang, maka ia mendapatkan yaitu pahala berperang. Begitu pula orang yang memberi makan buka puasa atau memberi kekuatan melalui konsumsi makanan bagi orang yang berpuasa, maka ia juga mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Maka sungguh luar biasa pahala yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memperhatikan yaitu buka puasanya. Apalagi terlebih lagi kepada para anak-anak yang ada di rumah yatim dan juga di pesantren Ruhama. Kemudian keutamaan yang lainnya memberi makan bagi orang yang berbuka puasa adalah yaitu meraih keutamaan dan juga doa orang yang menyantap makanan berbuka. Jika yang menyantap makanan mendoakan si pemberi makanan, maka sungguh itu adalah doa yang insya Allah akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang berbuka puasa adalah doa yang mustajab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil, was-shaimu hina yuftir, wa da'watul madlum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kemudian yang ketiga
doa orang yang terzolimi. Maka ketika berbuka adalah waktunya terkabulnya doa seketika itu. Orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya, yaitu dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketulusan ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah syarat seseorang doanya akan senantiasa, yaitu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga mendoakan, yaitu orang yang menyantap makanan, apabila dia mendoakan sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya ke atas langit, lalu kemudian beliau mengucapkan sebuah doa, Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Maka jika doa ini dipanjatkan oleh para anak-anak yatim, oleh para anak-anak penghafal Al-Quran, maka doa seperti Rasulullah SAW tadi akan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi ganti makan dan minuman yang diberikan dengan ganti yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pahala kebaikan itu adalah berupa kebaikan juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, hendaklah memilih orang yang terbaik ataupun orang-orang yang soleh. Carilah orang-orang yang soleh yang bisa mendoakan kita ketika mereka berbuka. Karena ingatlah, harta terbaik adalah di sisi orang yang soleh. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Amr bin As, Ya Amru, ni'mal mal soleh lil mar'is soleh. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta di tangan hamba yang soleh, kata Rasulullah SAW. Maka dengan banyak berdema melalui memberi makan berbuka, dibarengi dengan berpuasa, itu adalah jalan menuju surga. Dari Ali ia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar. Tara duhuruha min butuniha, yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan juga wabutunuha min duhuriha, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Maka untuk siapa surga ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang Arab berdui berkata, faqala liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar di surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa sallallahu wa salla lillahi bil laili wan nasu niyam. Diperuntukkan untuk orang yang berkata benar, yang senantiasa memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Maka seseorang yang semangat dalam kebaikan, mereka berkata, seandainya saya memiliki kelebihan rizki di samping puasa, maka saya pun akan memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Sungguh pahala melimpah seperti ini tidak akan saya sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada bapak dan bunda kita semuanya yang senantiasa beramal kebaikan, senantiasa memperhatikan segala kebutuhan makan dan minum para anak-anak di rumah yatim dan pesantren Ruhama ini, sehingga balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain balasannya adalah kebaikan yang berlipat-lipat dan balasan surga bagi bapak dan bunda kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan secercah cahaya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita
dan bapak, bunda kita semuanya semoga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.